Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim di mana saja berada, khususnya siswa-siswi SMP EKJ Petenggawang yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmat. Rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat yang pertama yaitu rumah dengan patung dan gambar makhluk bernyawa. Malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat patung, yaitu patung makhluk bernyawa. Nah, kemudian terdapat juga gambar yang mana gambar ini adalah merupakan gambar makhluk yang bernyawa. Nah, ketika teman-teman di rumah mempunyai patung dari makhluk yang bernyawa, misalkan patung harimau, maka malaikat akan enggan untuk masuk ke rumah teman-teman. Yang kedua yaitu rumah yang terdapat anjing, yaitu ketika teman-teman memelihara anjing atau anjing dari tetangga teman-teman yang tinggal di rumah teman-teman, maka malaikat rahmat tidak akan mengunjungi rumah teman-teman. Nah, memelihara anjing tanpa keperluan syar'i itu dilarang teman-teman. Keperluan syar'i seperti berburu atau menjaga ladang misalnya. Karena anjing itu dianggap najis dalam Islam, najisnya najis besar, najis mughalladhah. Maka teman-teman ketika tidak ada keperluan untuk berburu dan menjaga ladang, maka diharamkan untuk memelihara anjing. Bahkan malaikat rahmat tidak masuk ke rumah teman-teman. Nah, ketika teman-teman tetap memelihara anjing tanpa keperluan tersebut, maka teman-teman akan dikurangi pahalanya setiap hari 1 qirot. 1 qirot itu adalah sebesar gunung Uhud. Jadi teman-teman pahalanya belum tentu sebesar gunung Uhud setiap hari, tapi teman-teman pahalanya dikurangi setiap hari sebesar gunung Uhud. Maka yang terjadi nanti minus. Nah, kemudian yang ketiga yaitu rumah orang yang makan riba. Jadi ketika teman-teman itu hobinya makan uang riba, teman-teman sebagai seorang rentenir, maka malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah teman-teman. Jadi makan riba itu haram, mendapatkan laknat dari Allah dan termasuk dalam dosa besar. Kemudian selanjutnya yaitu rumah dengan musik dan nyanyian maksiat. Nah, ketika teman-teman setiap hari mutar musik dan musik sehingga teman-teman lupa sholat, lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalamnya terdapat nyanyian-nyanyian maksiat, maka malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah teman-teman. Maka lebih baik ganti nyanyian-nyanyian tersebut dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Maka rumah teman-teman akan menjadi tenang dan insya Allah berkah. Nah, kemudian rumah yang selanjutnya yaitu rumah yang tidak disebut nama Allah. Maka ketika teman-teman mempunyai rumah dan tidak ada disebut nama Allah sedikit pun dalam rumah, maka seperti kuburan. Dan malaikat rahmat tidak masuk kepada rumah teman-teman. Bagaimana caranya teman-teman bisa mengucapkan bismillah ketika hendak melakukan aktivitas? Misalkan membuka pintu, kemudian menutup pintu, membuka baju, menutup makanan, hendak memasak, semua aktivitas dalam rumah usahakan mengucap bismillah. Kemudian bisa teman-teman lakukan dengan berzikir kepada Allah. Bisa zikir setelah selesai sholat, zikir pagi dan petang, maupun zikir-zikir yang lain. Nah, kemudian teman-teman gunakan rumah teman-teman untuk membaca Al-Quran. Rumah yang tidak dimasuki malaikat selanjutnya yaitu rumah orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi ketika teman-teman suka memutuskan silaturahmi, maka malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah teman-teman. Memutuskan silaturahmi merupakan suatu dosa yang sangat besar, sehingga kita tidak akan masuk ke dalam surga ketika kita tidak menegur sahabat kita lebih dari 3 hari. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.